Udah kalian baca kan? Kita dari 2 Tawarik 10 sampai 2 Tawarik 13. Oke. 2 Tawarik 10. Pecah kerajaan. Ya. Kita start. Oke, 2 Tawarik 10. Ya, sudah baca. Apa yang ada di situ? Ada yang bisa ceritakan? 2 Tawarik 10, ada yang bisa ceritakan? Apa isinya? 2 Tawarik 10? Pecahnya kerajaan itu. Ya, apa isinya kira-kira? Apa yang terjadi? Sikem untuk menawarkan dia menjadi raja. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerajaan Israel pecah menjadi 2. Itu yang terjadi. Yang pertama namanya kerajaan Yehuda, dipimpin oleh siapa? Rehabeam. Kerajaan yang kedua tahu namanya? Kerajaan pecahannya? Bukan. Kerajaan pecahannya namanya Kerajaan Israel Utara. Tapi selanjutnya kalau nggak salah nanti akan disebutkan Kerajaan Israel saja. Jadi ada 2 disebut itu. Kerajaan Yehuda sama Kerajaan Israel Utara atau Kerajaan Israel. Itu dia. Terus apalagi yang kita tahu dari situ? 2 Tawarik 10. Kenapa bisa pecah kerajaannya? Tahu? Kenapa bisa pecah kerajaannya? Mu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulnya kepada kami supaya kami menjadi hamba. Bukan karena itu. Oke, Bapak kasih tahu langsung ya. Kerajaan Israel ini pecah menjadi 2. Masih ingat Raja Daud? Siapa? Mengambil istri siapa? Oh, Ayub. Enggak. Istri siapa diambil? Istrinya Uria, istri Uria. Uria. Siapa nama istrinya? Sheba. Bathsheba. Apakah perbuatan itu pantas dilakukan Raja Daud? Tidak. Kenapa tidak pantas? Karena dia mengambil istri orang lain yang suaminya masih ada. Karena dia mengambil Istri istri orang orang lain. Masih ingat 10 perintah Tuhan? Itu melanggar perintah yang mana? Janganlah mengingini istri Ya, bagus. Itu perintah keberapa? Perintah Tuhan yang keberapa? 6. Keenam apa? Jangan berzina. Nggak boleh, situ aja lah. Ya kalau nggak tahu kan nanti kan tahu kan. Itu aja. Kalian tahu apa yang disebut? Perintah ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu, ya, baik istrinya, hamba-hambanya, dan lain-lain. Oke, jadi, nah, Tuhan memandang bersalah Daud, dan akibatnya tidak main-main, kerajaannya pecah menjadi 2. Kerajaan Yehuda, jadi ada berapa anak-anak Yakub? Ada berapa suku Israel? 12. Berapa yang bergabung ke kerajaan Yehuda? Tahu? 2.
yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. 10 lagi bergabung ke kerajaan Israel Utara. Masalahnya di kerajaan Israel Utara mereka meninggalkan Tuhan. 10 suku meninggalkan Tuhan. Mereka berzina dengan menyembah Allah-Allah lain. Bahkan mereka mengusir imam-imam dan orang Lewi, yaitu suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani ibadah orang Israel. Jadi kejahatan mereka luar biasa. Itulah akibatnya, nggak tanggung-tanggung. Akibat dari kesalahan Daud, pelanggaran Daud, kerajaannya pecah. Ya, jadi Tuhan walaupun dia raja terbesar, raja termasyhur Israel sampai hari ini. Bendera Israel namanya tahu? Oke, nggak tahu ya, Papa kasih tahu. Bendera Israel namanya King of David. Nah, itulah raja itu cukup termasyhur, jadi Raja Daud menjadi lambang ya orang Israel. Tapi demikian pun tenarnya Raja Daud, demikian pun bahkan dekatnya Raja Daud, ketika dia berbuat salah di mata Tuhan, tidak ada orang yang bebas dari hukuman. Tidak ada orang yang boleh berbuat salah. Tidak ada orang yang boleh melanggar. Semuanya kena hukuman. Nah, itu 2 Tawarik 10. Intinya kira-kira itu. Ada yang mau kalian tanya? Nggak ada? Nggak ada? Oke. 2 Tawarik 11. Pengkokohan kerajaan. Ya, makasih. Ini tulang Konrad Sinaga, bintang Daud. Ya, bintang Daud. Ya, sorry Le, makasih koreksinya. Nama benderanya bintang Daud. Ya, itu dia. 2 Tawarik 11. Apa isinya? Sisa sekarang Yerusalem. Kenapa? Apa yang terjadi di situ? Menimbulkan kaum Yehuda dan Benyamin. Yang pertama yang terjadi di situ, Rehabeam mengumpulkan pasukan, mau menyerang saudaranya ke 10 suku yang lain yang ada di kerajaan Israel Utara. Tapi Tuhan lewat Nabi Semaya bilang sama Rehabeam, jangan serang saudaramu. Tuhan selalu seperti itu. Jadi kita pun, kalian ya bertiga, dan juga semua di sini ya, kalau ada adik-adik sekolah minggu yang menyaksikan ini, Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi Tuhan katakan jangan serang saudaramu. Itu Tuhan katakan. Akhirnya nggak jadi diserang. Demikian juga Edom. Waktu bangsa Israel melewati tanah Edom. Tahu Edom siapa? Esau. Esau saudara siapa? Yakub. Saudara Yakub. Saya ikut belajar ya. Ada-ada aja. Tulang Konrad Sinaga ini. Tulang ini pengajar juga ini. Masa katanya ikut belajar. Oke, lanjut. Esau saudara Yakub. Yakub menjadi bangsa yang besar, namanya bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melalui tanah Edom, maka Tuhan berpesan jangan ambil tanah mereka, karena itu sudah dikhususkan buat saudara mereka dari Bani Esau. Jadi demikianlah Tuhan sangat menghargai yang namanya keluarga. Oke, itu pesan yang kita dapat di sini. Terus apa lagi yang ada di 2 Tawarik 11? Imam-imam dan orang Lewi datang ke Yehuda. Mereka keluar dari kerajaan Israel Utara. Kenapa? Di sana mereka diusir. Sama siapa? Yerobeam. Diusir mereka. Bahkan Yerobeam mengangkat imam-imam sendiri. Siapa yang berani bisa bawa lembu 1 atau 7 ekor kambing, jadi imam. Disogok. Gitu. Padahal Tuhan sudah khususkan untuk bangsa Israel hanya dari suku Lewi yang boleh menjadi imam. Ya, jadi Yerobeam berbuat jahat. Akhirnya Yerobeam nanti mati. Oke.
2 Tawarik 11. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Tidak ada? Ivan ada, Kastel? Ada? Baru ke saya nanti tanya. Kalau nggak ada, lanjut. 2 Tawarik 12. 2 Tawarik 12. Apa yang ada di situ? Atau dibalik? Aku tanya. Ada yang mau ditanya? Apa? Apa? Yang kenapa Pak Rehabeam ini apa dia meninggalkan hukum Tuhan? Di mana ditulis? Coba baca. Rehabeam beserta seluruh Israel. Ayat berapa? Bacalah, Dik. 2 Tawarik 12 ayat. Coba baca. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ya. Sebetulnya di situ udah kita dapat jawabannya. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya teguh, kuat, tak tergoyangkan, pada saat itulah manusia merasa tidak butuh Tuhan. Makanya hati-hati, jaga hati. Kaya boleh. Kenapa nggak boleh? Malah bagus. Kalau bisa kita kaya raya. Supaya apa? Supaya kita bisa memperhatikan orang-orang yang Di luar sana. berkebutuhan. Orang-orang miskin. Jadi jangan sampai jadi kaya jadi malah lupa Tuhan. Gitu ya. Iya Tuhan. Iya. Dan menjaga hati untuk selalu takut akan Tuhan, ingat akan Tuhan itu tidak gampang. Nanti kalau kalian makin besar, kalian akan makin mengerti bagaimana bangsa Israel bolak-balik meninggalkan Tuhan, balik lagi, tinggalkan Tuhan, balik lagi, tinggalkan Tuhan, balik lagi. Bolak-balik seperti itu. Tapi jangan salah. Bangsa Israel itu sebetulnya kita pun mirip seperti mereka juga. Kita pun gitu juga dalam hidup, sering seperti itu. Oke? Nah, 2 Tawarik 12, ada lagi yang mau nanya? Apa di situ isinya? Intinya di 2 Tawarik 12, Mesir menyerang kerajaan Yehuda. Tapi karena Rehabeam awalnya memang dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukum, nggak dijaganya lagi kelakuannya, nggak dijaganya hukum Tuhan itu. Tapi akhirnya dia bertobat dan mengakui kesalahannya. Akhirnya Mesir memang menyerang Yehuda, tapi tidak dibinasakan mereka. Itu ada di ayat itu. Itu ada di pasal itu. Itu intinya. Oke? Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada Pak. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Terakhir, 2 Tawarik 13. Ini Raja Abia. Mengganti Rehabeam. Nah, perang antara Abia dan Yerobeam, Raja Abia. Siapa Raja Abia? Siapa Abia? Anaknya Rehabeam. Anaknya Rehabeam. Ya. Mamanya Abia adalah istri Rehabeam yang paling dikasihinya. Jadi kerajaan itu diturunkan kepada Abia, anak dari istri yang paling disayanginya, paling disayang sama Rehabeam. Nah, setelah Rehabeam meninggal, Abia menggantikan Rehabeam menjadi Nama raja. ibunya Pak apa Mikanya? Mikaya. Bukan. Ini Yerusalem, nama ibunya ialah Mikaya. Mikaya itu ibunya Yerobeam. Bukan. Nanti kalau kalian baca, coba kita baca ya. Kalau kalian baca di pasal sebelumnya, mamanya atau ibunya Abia itu Maaka, kalau nggak salah. Nah, seperti itu namanya. Bukan
Mikaya. Mikaya itu maksudnya ibunya Raja Yerobeam. Ya. 2 Tawarik 13 intinya ada perang antara Abia dan Yerobeam. Nah, disinilah dituliskan Yerobeam mati, dibunuh oleh Tuhan. Seperti itu bahasanya. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ivan ada? Astel ada? Iya Pak. Di sini ada tertulis di 2 Tawarik 11 ayat 20. Di Coba. tertulis di sini tertulis sudah Mahalat dia mengambil Maaka. Ya, betul. Ya, Abang betul. Sesudah Mahalat, ia mengambil Maaka, anak Absalom menjadi istrinya, istri Rehabeam, yang melahirkan baginya Abia. Ya kan? Iya Pak. Oke. Itu dia ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Itu dulu. Ya. Bacaan kita malam hari ini 2 Tawarik 10 sampai 13. Sampai jumpa besok 2 Tawarik 14 sampai 17. Yuk ucapkan salam sama kawan-kawannya. 1, ya. Ayo teman-teman kita diskusi. Ayo teman-teman kita diskusi Alkitab Setiap malam. bersama kami. Sampai Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.